Mulai ya. Ini pertemuan keberapa ini? Kelima ya. Baik, materi sudah saya share ya. Revise Simplex Method, metode Simplex yang direvisi. Nah, ini versi revisi ini bukan berarti metode Simplex itu eh, tidak akurat ya, atau hasilnya salah begitu. Tetapi ini eh, cara yang mungkin bisa dikatakan dalam tanda petik lebih simpel ya. Ada simplifikasi lah. Tapi bukan hanya itu juga ya. Nanti kaitannya juga dengan analisis lanjutan dari Simplex ini. Untuk masuk ke analisis sensitivitas ya, ke integer ya, itu nanti ada kaitannya gitu ya. Meskipun mungkin dari sisi proses, dari waktu ya, kecepatan ya tidak terlalu berbeda signifikan lah. Karena cepat lambat juga kan tergantung eh, tingkat pemahaman kita sebenarnya ya. Kalau kita udah benar-benar paham, ya pasti kan lebih cepat perhitungannya ya. Ini relatif lah kalau dilihat dari situ ya. Tapi ini ada sisi lain yang perlu saya sampaikan gitu ya. Meskipun kalau di software atau pakai solver ini tidak akan nampak si teori revise simplex method ini ya. Jadi kalau software sama Excel misalkan, nah itu kan teori-teori yang kalau apa matematis ini ya, proses yang iteratif ini kan tidak terlalu inilah gitu ya. Jadi seolah-olah sudah ada software, ada eh, apa, ada tool itu ya, solver misalkan. Jadi eh, ini ya, kemanfaatannya lah gitu ya. Kalau memang tujuannya hanya untuk dapat solusi gitu ya, cepat pakai solver. Tapi ini ada sisi lain ya, dan memang untuk S1 ini ya harus saya sampaikan eh, manualnya gitu ya. Tapi nanti kalau dalam praktek ya, mau pakai solver, mau pakai eh, apa, mau pakai aplikasi ya, software, itu ya boleh-boleh saja kan, itu sudah. Nah, namanya Simplex yang direvisi. Ini ada sedikit perbedaannya. Mungkin nanti jumlah kolom kita perhatiin detail ya. Nah, informasi yang diperlukan dalam Simplex yang direvisi ini, koefisien ongkos relatif ya. Koefisien ongkos relatif kan masih ingat ya, pasti ya. Itu untuk melihat optimal atau belum kan, untuk melihat optimalitas. Kalau belum kan nanti ada pergantian basis, non basis ya, ada itu ya. Jadi untuk pergantian kan ada kolom yang berkaitan dengan variabel yang masuk. Misalkan untuk X1 gitu ya, dia akan masuk berarti itu di kolom 1 variabel X apa, nanti sama yang keluar ya, yang keluar itu kan perbandingan luas kanan dengan calon basis ya. Nah itu ya. Kemudian variabel basisnya juga muncul, dan konstanta ruas kanan. Jadi kita ada 3 kolom yang mungkin kita, jadi seperti ini ya. Nah, artinya dengan 3 kolom ini kan kelihatannya ya,
Ini harusnya lebih simpel begitu. Meskipun ya pasti ada juga ya perbedaan. Yang namanya juga revise ya. Ya di awal-awal mungkin kita skeptis ya, wah sama sama aja ya misalkan detail gitu ya, jelimet. Tapi ada sisi lain yang bisa kita dapatkan gitu ya. Kita masuk ke contoh ini ya. Jadi perubahannya seperti apa? Misalkan kita punya 5 variabel, 2 constraint ya. Lalu suaranya udah cukup ini? Jelas ya? Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, misalkan ini ada 5 variabel, X1 sampai X5. Ada 2 constraint. 2 constraint berarti ini basisnya hanya 2. Meskipun variabelnya 5. Nah, itu salah satu eh, ya mungkin dikatakan sebagai kekurangan ya. Jadi kalau apa basisnya 2. Kalau pingin semuanya jadi basis, berarti kita tambah constraint lagi. Misalkan X3-nya harus berapa gitu ya. Jadi ada constraint lagi. Tambah lagi misalkan X1, ada X1 misalkan minimal 1 misalkan. X2-nya berapa. Terus nanti kalau dari situ ya pasti nanti basisnya akan ada. Nah gitu ya. Jadi bisa diatasi dengan menambah constraint. Kalau ingin semua X ini bisa muncul, ya. Nah, kita tidak melihat situnya ya. Ini masih proses dulu ya. Nah, ini ada basisnya tidak nih? Ada ya basisnya ini ya. Karena ini sudah memenuhi syarat basis, artinya dia bukan sebagai select, karena di sini ada koefisiennya. Kalau select itu di sininya 0 ya. 0 S1. Tapi ini variabel real gitu ya. Kan koefisiennya di sini 0. Ini 1 di atas 0 ya. Jadi kan seperti matrik identitas. Nah, gitu ya. Jadi basisnya ada, masuk ke tabel simplex biasa. Nah, ini solusi dengan simplex biasa. Jadi seperti biasa, kita masukin basisnya ya. X4 dan X5. Z-nya negatif. Dan ini masih positif ya. Koefisien korelatifnya masih positif kan, ini syarat optimal untuk maksimasi itu. Non basis ya harus lebih kecil 0 ya, lebih kecil atau sama dengan 0. Harus negatif ya. Ini syarat optimal non basisnya ya. Karena ingat ya, ini belum, malah positif. Pilih yang terbesar kan. Berarti X3 harus masuk basis. Dia akan lebih cepat memberikan kenaikan terhadap Z karena ininya besar. Si koefisien konservatif. Dibanding dengan
ini ya. Kenapa tidak X1? Karena kan ada kaitannya dengan constraint juga ya. Kenapa nggak dilihat yang atas aja misalkan? Kan harganya 5. Nah, tidak begitu ya. Tapi kan belum tentu constraint-nya itu sumber dayanya cukup gitu ya. Jadi harus dilihatnya tetap yang ini. Coefficient of constraint. Berarti harus ada yang keluar. Ini dibagi ini kan. 8/2, 7/1. Pilih yang terbesar, terkecil. Ini lebih kecil. Berarti X4 keluar. Ini keluar. Ini sambil saya terangkan itu karena proses revisi juga sama. Gitu ya. Sama prosesnya itu. Coba tidak dimunculkan di tabel semua gitu ya. Cuma itu aja sebenarnya. Dan ada lagi yang bisa kita lihat nanti ya. Nah, jadi X4 jadi basis. Berarti ini udah 1 ya. X3 masuk basis. Berarti ini harus jadi 1. Berarti bagi 2 ya. Kan bagi 2. Jadi setengah 1. 1 ini setengah jadi 4. Nah, Z-nya langsung naik jadi 15. Yang ini harus jadi 0 ini kan. Harus jadi 0 ini. Ini berarti dikurangi dengan setengah baris 1 kan. Maka dia akan jadi 0 ini. Nah ya. Ini langsung naik jadi 15. Masih belum optimal karena masih negatif non basisnya. Belum optimal, maka harus ada yang masuk di basis lagi. Yang mana yang positif ini? Karena dengan coefficient relatif yang masih positif untuk non basis, berarti si Z itu masih bisa dinaikkan perolehannya itu ya. Dia masuk mengganti yang ini biasa bandingkan ya. Berarti X5 keluar. Dan seterusnya proses itu biasa dilakukan ya. Perpindahan tabelnya juga masih sama di revisi atau di simpek revisi atau yang ini sama persis ya. Jadi dapat 81/5. Nah, perhatikan kolom variabel basis awal. Basis awal. Ini ya, basis awal itu dia merupakan matrik identitas. Ya, untuk X4 dan X5 ini sebagai matrik identitas. Dan ini basis, matrik basisnya ya. Jadi X4, X5, itu kan gini ya. 1, 0, 0, 1 ya. Kalau diinverskan, inverse ini masih tetap matrik identitas itu kalau diinverskan tetap. Nah ya. Nah nilai ini yang 8 itu kan bisa dihitung dari sini ya. Inverse basis dikali dengan KRK. Misalkan ini dikali 8, kali 7 ya. Ini akan tetap. Jadi perolehan yang ini, yang basis, untuk nilai di sini adalah bisa dihitung dari perolehan input basis kali setiap koefisien ini ya, setiap kolom ini.
Oke, nanti kita lihat lagi ya. Mungkin masih belum paham. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi. Ini ada kita kasih notasi ya untuk setiap kolom. Kan P1, tahu dari sini dulu ya. Ini ruas kanan. Kita namakan K. Kemudian kolom 1 untuk constraint. P1. Ini P2. P2 itu koefisiennya ya. Constraint. P3 itu 2, 1. 1, 0. 0, 1 ya. Nah gitu ya. Nah, K bar pada iterasi satunya nilai K. Pada iterasi 1 misalkan ya. Berarti basis, input basis kali K. Yaitu 1001 kali 87. Ini masih tetap ya. Nah pada iterasi kedua, K misalkan. Itu juga sama. Input basis kali K. Tapi input basis pada iterasi kedua. Gitu ya. Iterasi ketiga sama. Misalkan pada iterasi input basis kali K. K-nya tetap ini yang awal ya. Input basis di iterasi yang sesuaian. Karena itu untuk menghitung yang lain, kita asal tahu inputnya untuk basis, maka kita bisa menghitung K-nya ya. Jadi perhitungannya menggunakan input. Nah, bagaimana menginversinya kan susah. Apalagi kalau matriknya dimensinya besar. 3 kali 3 aja udah susah ya. Makin lama itu apalagi kalau lebih dari 3. Mengerjakan inputnya aja 1 jam gitu. Nah itu muncul secara otomatis. Ya, jadi kita tidak perlu menghitung inputnya secara langsung, tapi inputnya itu akan muncul ya dengan sendirinya seperti kalau kita melakukan proses eliminasi Gaussnya itu ya, eliminasi kan ada misalkan baris 1 kurangi setengah baris 2 ditambah ini itu gitu ya. Nah dengan cara itu yang benar itu inputnya itu udah muncul gitu ya. Nah termasuk untuk koefisien yang lainnya misalkan ini di P di iterasi 2 misalkan ya. Kolom 2 berarti tinggal input basis kali P2. P2-nya di yang di awal. Gitu ya kita lihat di sini ya. Mana basisnya ini? Oke. Nah ya. Nah, pada iterasi 2 itu kan basisnya itu coba kita lihat iterasi 2. Tabel kedua. Basisnya mana? X3 dan X5. X3 dan X5 ya, berarti P3 dan P5. Berarti kolom di X3 sama kolom di X5. Yaitu ini. Nah ini ya, berarti basisnya itu 2, 1, 0, 1. Nah inputnya
Kan ada caranya ya, gitu kan? Ada caranya ini, macam-macam lah caranya itu ya. Nah, impulsnya itu adalah yang ini. Ini kan tidak kita hitung. Tidak hitung dengan cara menginvestkan dan teori invest ya. Tapi itu sudah otomatis dengan eliminasi itu. Coba aja kalau tidak percaya ini cari invest dari ini. Satu per apa enggak? Kalau nggak salah ya, A D min BC kali ini. Ada yang dibutuhkan kalau tidak salah ya. Ini ya. Atau 3 kali 3. 3 kali 3 kan ada yang pakai panah gitu kan. Rumit lah gitu ya. Jadi kita tidak perlu ngitung invest. Invest ini kalau diinvestkan pasti hasilnya itu. Maka K, nah K di sini KRK. Jadi ini K pada iterasi 2 coba lihat. Yang paling bawah nih. Invest basis kali K. Invest basisnya adalah ini. Setengah 0 min setengah 1 kali K-nya kan 8 dengan 7. Selesaikan perkalian matrik dan kolom jadi ini kali ini. 4. Kemudian yang ini kali kolom ini ya. 3, itu kan? 3 dan 4 ya. Sama ya. Gitu. Nah, pada iterasi yang ketiga, basisnya udah berubah. X1 dan X3 dan X1. Impulsnya udah otomatis di sini. Jadi kolom impuls di awal, impuls berikutnya dia pada kolom yang sama. Gitu ya. Coba aja kalau percaya ini diimpulskan. Misalkan untuk X3 sama 1 itu ya. Jadi P1, P3. Nah, impulskan. 1,3 dengan 2,1. Ini kalau diimpulskan, hasilnya adalah yang ini nih. Gitu ya, jadi sudah otomatis. Nah, berarti kalau begitu kita cukup melihat satu baris saja. Satu kolom ini aja kan. Yang lain tidak perlu dilihat. Ini tidak perlu lah, karena ini ngitung di kolom yang lain kan ada effort. Jadi cukup dengan kolom basis, inverse basis ya. Nah, jadi nanti si tabel data. Nah, jadi begini. Ini iterasi 1, 2, 3. Ini basis awal. Ini iterasi kedua. Ini udah otomatis ya. Tidak perlu menginfuskan dengan teori macam-macam. Join faktor dan lain. Pakai faktor lah, kayak gitulah. Sudah lupa ya, harus kita buka lagi. Tapi tidak perlu pakai. Oke. Nah, jadi cukup melihat 3 kolom ini ya. Basis, inverse basis sama K. Nah, kenapa bisa muncul begini? Ini udah otomatis di operasi pivot itu ya. Misalkan baris 1 kurangi setengah baris 2, kayak gitu.
supaya si syarat basisnya itu dipenuhi. Ya gitu ya. Dia otomatis. Nah, ke contoh berikutnya. Di sini ada namanya simple multiplier. Ini menghitung koefisien kuantitatif. Jadi untuk menghitung baris-baris kolom-kolom ini ya, itu berarti PJ kali input basis kali PJ. Kolom mana gitu ya, input basisnya kan udah ini udah muncul sendiri ya. Jadi untuk ngitung yang lain tuh tinggal begitu aja. K-nya juga sama. Nah, untuk menghitung koefisien konservatif, kan ini yang konservatif, non basis ya, non basis. C misalkan untuk C2 ini tabel ketiga ya. Berarti C2 kan gini ya, C2 CJ kan C2 kurangi kan ada yang begini kan dulu ya. Jadi ini CB vektor kolomnya kali ini nih. Ini koefisien di X2 nih. Nah, kan gitu ya, ada angkanya kan. Nah, itu juga sama. Cuman di sini harus dikalikan dengan basis dulu ya. Jadi jadi CB itu yang ini kos basis 3 dan 5. Jadi dilihat tabel 3. Ini CB kali inverse. Inverse-nya yang ini. Dapat ini ya. 4/5 sama 7/3. Berarti non basis, koefisien kos non basis untuk yang 2 berarti 2 karena C2 itu kan di koefisien di awal ya. 2 kurangi simple multiplier kali P2 dapat lagi. Yang ini juga sama. Berarti C4 itu min 1 ya. C4 kurangi simple multiplier kali C4 P4. C4-nya min 1 kurangi ini 4/5 7/3 kali dengan P4. P4 itu 1 dan 0. Ya. Jadi min 1 kurangi 4/5 ya, jadi plus. Nah, gitu ya. Jadi ini jadinya min 26/5 ya, min 26/5. Oke. Nah, kita lihat contoh ya. Contohnya ini rada panjang nih. Nanti ada latihan. Nah, ini latihan. Ini tidak akan bisa diselesaikan kalau tidak, ya susah cari jawabannya ya kalau tidak paham konsep simple revisi. Ya, padahal di soal bukunya itu ada soal-soal kayak gini gitu. Untuk ini aja sebenarnya. Untuk apa? Exercise dari salah satu exercise dari simple revisi.
Oke, ini contoh minimasi. Sebenarnya contoh ini sudah dibahas di metode Big M ya. Big M. Nah, sekarang pakai simplex revisi. Ada basis, tidak ada ya, jadi bentuk standar dulu. Ini harus min S2 plus R1, ini plus R2. Ini soal yang sebelumnya. Nah, basisnya itu kan S1, R1, dan R2. Jadi P berapa ini? 1, 2, 3, 4. P1-nya itu adalah ini ya. Min 4 sama min 2. P4-nya itu berarti ya ini 100, kemudian 010, ini P4, ini basis ya. P4 sama P6, P7 ya. Pokoknya membentuk matrik identitas. Nah, P1, P2 dari kolom tadi ya. Basisnya P4 atau X4 kan, X6, X7. Nah, pokoknya basisnya itu harus berupa matrik identitas. Gitu. Ini sebagai pintunya itu ya. Nah, input kan masih tetap sama. Jadi di input kan sama. Kita sudah bisa masuk ke iterasi 1 ya. K-nya dihitung, input basis pasti matrik identitas kali K. K-nya kan luas kanannya dapatlah ini. Nah, dapatlah ini. Ini tabel 1. Nah, dengan nah, ini kan soal iterasi 1 itu harus hitung bisa relatif. Basis wow, X3 X5 atau ini ya C5 itu untuk X2, ini untuk X3, dan ini untuk yang S2 ya. Nah, dihitungnya dengan simplex multiplier tadi. Jadi CB itu cost basis. Supaya tidak susah. Jadi entering basis itu basis yang sedang masuk yang masuk basis lah, lagi proses penggantian basis ya. Kolom pivot itu kan untuk perbandingan minimum itu ya. Kolom pivotnya berarti di P3. Nah, P3 bar ya, berarti input basis kali P3. Ini kan. Jadi kalau di simplex biasa kan ini di X3 ya. Kolom X3 ini ruas kanan. Ruas kanannya kan
11, 3, 1 kan ya. Nah ini biasa untuk yang keluar itu 11/1 kan gitu ya. 3/2. 1/1 pilih yang terkecil. Yaitu di baris terakhir. Yaitu R2 yang keluar. Nah yang si kolom pivotnya itu kan dihitungnya seperti ini ya. Tidak dalam tabel gitu. Jadi persis sama. Cuma tidak semua dimunculkan dalam tabel. Jadi yang kedua R2 keluar. Nah, R2 keluar. Nah, berarti syarat basis harus dipenuhi. R2 yaitu di kolom pivot ini. Berarti harus ini 1, 0, 0 kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kurangkan ke atas nih. Jadi baris 1. Ini supaya syarat basisnya kan harus begini ya. Karena di R R2 itu yang di baris 3. Jadi dikurangkan ke atas. Baris 3 kurangkan ke atas jadi 0. Nah sekarang baris 2 supaya jadi 0. Berarti kalikan 2 dulu baris 3. Kurangkan ke baris 2. Jadi 0 kan. Nah yang lain ngikuti. Jadi hasilnya ini. Ya. Jadi coba ini. Ini kurangkan ke sini. Kurangi B3. Baris 3. Coba. Kurangi baris 3. Ini jadi 10 tuh kan. Jadi 10 ya. Nah sekarang baris 2 kurangi 2 kali baris 3. Kurangi 2 baris 3. Jadi jadi 1 ini. 1 min 2. Tuh kan 1 min. Ini jadi min 1 ya. Ini jadi 10. Nah ini perubahannya. Nah ini udah otomatis jadi basis di tabel kedua. Gitu ya dengan operasi baris elementer itu. Ini basisnya itu langsung terbentuk. Meskipun ini 3 kali 3 ya. Kalau hitung biasa kan lama kalau mencari basis. Nah, jadi dapat solusi berikutnya. Ini. Z-nya berapa dihitung ya. Kemudian dihitung lagi ini koefisien ongkos relatifnya. Ya, maka X2 jadi basis. Hitung lagi koefisien ongkos relatifnya. Nah, di sini ya. Yang paling masih negatif ini. Negatif berarti X2 calon basis. Masuk sini ya. Calon basis. Entering. Kolom pivotnya berarti P2. Basis kali P2. Nah ini kolom pivotnya. Terus basisnya ini kali P2. Seperti ini. Bandingkan lagi dengan ini dibagi ini ya. Jadi R2 keluar. Karena yang negatif paling kecilnya adalah 1/1. Keluar. Kalau keluar berarti ini keluar. Berarti syarat basis harus dipenuhi. Ini harus jadi 1. Ini 0. Ini harus jadi 0. Berarti ini harus ditambah ya. 2 kali baris 2.
Nah, yang lain ikuti. Oke. Tambah dua baris. Berarti ini jadi 12. Nanti jadi 12. Ya. Kemudian yang ini jadi berapa? 2. Jadi min 5 ya. Ini min 2. 1 kan. 0, 1, min 2. Ini 0, 0, 1. Nah, basis berikutnya jadi misalkan min 5, min 2. Hitung lagi kebiasaan relatif. Dengan cara yang sama nanti akhirnya diperoleh solusi terakhir gitu ya. Jadi simplex revisi ini prosesnya sama persis, cuma hanya menghilangkan kolom non basis saja. Gitu ya, non basisnya tidak muncul. Dan proses yang pertama itu, kedua proses perhitungannya pakai input basis. Pakai input basis yang terjadi secara otomatis gitu. Nah, prinsip-prinsipnya persis sama. Nah, ini kan sebagai salah satu alternatif ya. Pertama untuk alternatif solusi, memang ada penghematan juga pasti ya. Karena kita tidak menghitung semua kolom gitu kan. Kadang-kadang untuk menghitung angka-angka di kolom non basis itu kan lumayan juga ya. Tapi ini harus hitung dulu simplex multiply-nya. Ya hampir inilah. Bedanya dikit ya waktunya ya. Mungkin ya. Nah ini jadi pusing lagi. Bisa saja kan. Ini nama pusing lagi. Padahal udah ngerti yang kemarin. Ini pusing lagi. Apa lagi. Yang kemarin masih belum paham benar ya. Ini udah ada lagi yang gini. Nah itu ya diikuti aja ya. Nanti juga kalau sudah paham pasti tidak menjadi hal yang susah gitu ya. Cuma perlu kesabaran aja ini ya. Sabar melakukan proses. Ini kan melatih mental, ketelitian begitu ya. Ini kan eh, ada ininya juga kan aspek pembelajaran eh, selain dari knowledge-nya atau skill-nya ya. Melatih ketelitian, kesabaran gitu ya. Karena untuk melakukan pekerjaan juga kan perlu ada ketelitian ya. Jangan sampai apa keputusan-keputusan kita itu jadi salah ya atau merugikan yang lain. Ingin buru-buru gitu ya. Jadi ya ada aspek itunya. Nah coba ini latihan ya. Jadi untuk malam ini satu slide ini aja. Oke, ada yang mau ditanya tidak? Silakan kalau ada yang mau dikomentari dulu. Oke, tidak ya. Nah, coba ini latihan.
Ini sebenarnya persoalan linear programming nomor satu di latihan yang di awal itu ya. Di pemodelan itu ya, ini nomor satu. Permasalahan produksi tiga jenis produk, X1, X2, dan X3, ya, di mana setiap produk harus melewati tiga operasi. Bentuk persamaan linearnya adalah seperti ini ya, kemarin itu kan ada soal yang begini ya. Nah, kan gitu, di awal. Yang beginilah kurang lebih. Ini jadi produk X1, X2, itu nomor satu ini. Nah, ini model linearnya. Jika X4, X5, dan X6 sebagai slack, jadi ini ada slack atau S1 ya. Cuma di sini namanya X. Nggak apa-apa lah. Atau ditulis S juga nggak apa-apa. Karena ini di bukunya begini ya, jadi pakainya X. Meskipun untuk slack ya, itu nggak masalah kan. Yang penting kan ada ininya, ada keterangannya. Jadi ini tambah X1, X2, X3. Karena ini kan belum sama dengan ya. Kalau bentuk standarnya kan harus sama dengan ini ditambah S1, tambah S2, ini tambah S3 kan. Nah, gitu ya. Nah, variabel basis pada kondisi optimal. Jadi basis pada optimalnya itu nih X2, X3, dan X6. Jadi kalau digambarkan dalam simplex itu kan ini X2, X3, X6. Ini inputnya setengah per 4, 0 ya. Min 2, 1, 1. Nah, kan ini K. 3 kolom ya, basis. Nah, berapa? Pertanyaan pertama, bagaimana keputusan optimalnya? Hitung keuntungan pada kondisi optimal. Nah, ini berapa? Kan nggak diketahui ya. Pakai rumus tadi K adalah input basis kali K. K bar ya. Jadi K pada kondisi optimal, konstanta ruas kanan, input basis. Jadi tinggal dikalikan aja, nanti dapat. Karena di tabel sebelumnya kan begitu tadi ngitungnya ya. Jadi berapa coba X2, X3, X6-nya? Optimalnya itu ya. Nah, kalau tidak pakai pendekatan itu nggak akan dapat. Ya, jadi harus dihitung perkalian inverse basis kali K-nya. Ini kan K-nya ini ya. Ini K. P1 mana? P1-nya ini. P2 dan seterusnya ya. Oke. Nah, jadi tinggal dikalikan aja. Coba kita kalikannya di sebelah sini. Jadi K atau X1, X2, eh X2, X3 ya. 2,
Inverse basis setengah min seperempat 001 ya. 0 kali K 430 460 420 kan. Nah, tinggal dikalikan aja. 430 dikurangi 460 bagi 4. Min jadi plus ya. Min ya. 430 itu berapa kali bagi 2 itu? 215. Dikurangi 460 bagi 4. 115 ya. Oke. Nah, ini setengah 460 itu berarti bagi 2, ini 230. 230 berarti berapa ini? 100 ya. Ini berarti 230. Yang terakhir 860 ditambah 460 tambah 420. 20 ya. Nah, jadi hasilnya 100 ya. 230 sama 20 ya. Jadi keputusannya itu X2 100, X3 230 dan slacknya 20. Berapa Z-nya? Z-nya masukin ke sini ya. Maka Z 3 kali 100 ditambah 2 kali 230 tambah 0 kali 20 ya. Z-nya adalah 300 plus 460. 760. Jadi Z-nya 760. Oke. Jadi tinggal pakai itu ya pendekatannya ya. Ini sudah ditulis? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Boleh screenshot aja ya. Jadi konsep yang itu yang perkalian basis ya. Jadi si kuncinya itu basisnya. Basisnya
itu muncul dengan sendirinya ya. Jadi kita tidak mau 5 kali 5 juga ya, kita tidak perlu ngitung basis ya, asal mengikuti prosedur yang biasa dilakukan ya, perpindahan tabel ya, itu. Nah, ini akan terasa efisiensinya kalau memang variabelnya mungkin banyak ya. Jadi kolomnya itu yang hilangnya juga banyak. Nah, sekarang nomor pertanyaan B, tentukan keuntungan jika setiap jam dinaikkan. Jam operasi dinaikkan kan gampang aja kan, tinggal tambahkan aja 10 ke tiap jam operasi itu ya. Jadi caranya sama, cuma tinggal tambah 10 menit setiap 430 menit misalkan ya, atau jam gitu. Ya kalau ini jam ya pokoknya disesuaikan ya. Jadi 10 ini 430 menit misalkan, atau jam, seharusnya ini jamnya jangan 10 menit. Jam. Ini tambahkan jadi 440 yang operasi 1 ya, jadi tinggal ganti aja itunya ya. Coba kita ganti. Ini 400 berapa? 440 ya. Kemudian berapa ini? 470. 430 ya. Jadi tinggal dilakukan lagi. Nanti akan diperoleh hasilnya. Nah, ketika nanti ada yang negatif, misalkan ya, karena begini, kalau kita tambah misalkan yang ini nih, oh ini kurang misalkan ya, dianggap kurang. Di operasi 3. Nah, kan penambahan juga harus ada batasnya nih. Kalau dinaikkan terlalu besar, nanti yang lain jadi tidak cukup gitu ya. Jadi ada batas kenaikan yang bisa diizinkan gitu ya. Maka si K-nya itu jangan sampai 0 gitu ya. Ruas kanannya itu. Jadi ada batas-batasnya. Termasuk kenaikan harga misalkan. Nah, jadi yang B ini tinggal ditambah 10 jam masing-masing ya. Hitung lagi. Kalau ada yang negatif misalkan kan. Coba misalkan ini. 220 ya kurangi 470 bagi 4. Maka jadi angkanya jadi berapa ya? Kemudian yang bawah 220 ini jadi 220. Jadi tinggal dihitung aja nih. Nah ya, 220 kurangi per 4. Ini 235 ya. Yang bawah min 880 kurangi, kalau ditambah ya,
470 tambah 430. Ini berarti 900. Berarti masih sama 20 yang strike-nya masih 20. Nah, gitu ya. Nah, ini tidak negatif tapi eh, ada kenaikan. Nah, jet-nya juga pasti akan naik. Berapa misalkan? Penambahan keuntungan gitu ya. Kira-kira menambah untung berapa sih kalau kapasitasnya ditambah jadi 10 jam? Ya, itu kan bisa dihitung. Jet barunya berapa? Pasti dengan penambahan kapasitas itu kan jumlah produksinya jadi naik. Dan itu terjual semua, asumsinya ya, pasti jetnya akan naik. Nah, jadi ini bisa bisa melihat ke situ ya. Kalau ada perubahan-perubahan itu kira-kira dampaknya seperti apa? Nah, nanti dihitung jet barunya. Tentukan keuntungan yang dapat dicapai. Nah, berarti jetnya juga ini. Jadi ini harus dihitung X2-nya berapa, X6-nya berapa. Nanti jet di 235, lima itu yang jet X2 ya. Nah, nanti jetnya bisa di. Oke, jadi bisa seperti ini ya. Coba aja dihitung nih. Kira-kira jadi berapa sih? X2-nya berapa? Ya kalau si kapasitasnya dinaikkan. Coba dihitung ya. Oke, nah sekarang satu lagi nih pertanyaan C. C itu ditanyakan kalau X2 naik harganya sampai batas berapa gitu ya. Supaya optimalitas yang sekarang itu masih masih tetap belum belum harus berubah gitu. Karena ketika ada produk yang lain naik, misalkan kan ini X1 itu kan tidak diproduksi ya. Kan ini optimalnya di X2, X3, X6. X1 itu tidak diproduksi karena memang tidak memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan kalau X2, X3 itu yang diproduksi gitu ya. Nah, kalau si X1-nya naik, jadi nggak mungkin aja jadi mengalahkan yang basis sekarang ya. Nah, naiknya sampai berapa batasnya? Supaya optimalnya itu tidak terganggu batas kenaikan. Berarti lihat koefisien lukas relatif 1 ya, yaitu C1 kurangi simplex multiplier kali P1. Kalau ini di bawah masih lebih kecil sama dengan 0, berarti optimalitasnya tetap nanti C1-nya bisa dihitung. Berapa C1-nya gitu ya batasnya. Oke, sekarang saya hapus dulu. Ini boleh dihapus ya. Kalau kita hapus saja ini, close. Nah, yang C ya. Jadi optimalitas tidak terganggu jika C1 ini koefisien relatif
lebih kecil sama dengan 0. Kan negatif ya. Nah, di mana C1 itu adalah C1 bar itu kurangnya simplex multiplier kali P1. Hitung dulu simplex multipliernya. Simplex multipliernya CB kali impuls basis. Berarti 2, 3, 0 ya. Iya. Bisa ini simplex multiplier dulu. Berarti itu yang basis ini. X2, X3, X6. Jadi ini 2, 5, X6-nya 0. Kali impuls basis. Setengah. Nah, berapa? 2 kali setengah. 1 ya. 1. Terus min setengah tambah 2 setengah. Di 2 ya. 0. Nah, ini 0 nih. Yuk, nggak ada. Nah, berarti C1, C bar 1, C1, simplex multiplier kali P1. C1 kan harga X1 ya. 1, 2, 0 kali P1. P1-nya itu 131. P1 itu yang ini ya. 131. Berarti C1 sama dengan 1 1 kali 1 tambah 6. Itu ya. 7. Nah, selama C1 bar kurang dari 7, kurang dari 0 ya. Ini optimal masih tetap. Optimalnya tidak berubah ya. Berarti ini lebih kecil sudah 0 ya. Jadi C1. C1 min 7 lebih kecil sama dengan 0. Jadi C1-nya itu batasnya 7. Kalau naiknya hanya sampai 6, nah itu belum cukup bisa menaikkan keuntungan. Jadi
tidak bisa menggantikan yang basis yang lain. Kalau naiknya sampai 7. Kenapa? Padahal harganya mahal ya. Kalau 7 itu kan yang lain hanya 3 kan. 2, 5 kan. Ini kenapa? Karena dia menggunakan sumber daya yang banyak. Lihat di operasi 2. X1 itu dia pakainya 3 di situ. Jadi tidak imbang gitu ya antara harga jual dengan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan gitu, pemakaian sumber daya gitu ya. Jadi C1 itu, si produk 1 itu belum bisa menggantikan produk yang lain ya untuk diproduksi karena dia tidak menguntungkan. Meskipun harganya 3 ya di atas X2. Karena apa? Karena penggunaan sumber dayanya dia lebih itu kan dari persamaan ini kan. Nah, kalau naik 8, misalkan suatu saat naik jadi $8 misalkan. Nah, harus segera dirubah optimasinya. Lakukan lagi. Optimalnya harus rubah keputusannya ya. Harus ada perubahan keputusan. Tapi kalau masih tetap di bawah 7 ya biar aja. Tidak perlu dihiraukan keputusannya udah aja gitu ya. Nah, itu salah satu contoh sensitivitas ya untuk simplex. Nah, kan dari simplex revisi ini gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau tidak ada, ya hari ini hanya sampai yang ini aja, yang simplex revisi. Kalau dilihat dari proses ya relatif hampir sama sih prosesnya ya. Tetapi ini bisa lebih fleksibel ya ketika kita menyelesaikan permasalahan apa pengembangannya ya, pengembangan dari eh, permasalahannya ya. Pengembangan solusi maksudnya ya. Secara manual kalau di software nanti eh, tidak muncul ya. Paling nanti mana yang surplus, mana yang habis, materi apa sumber dayanya, mana yang surplus, mana yang habis. Sensitivity-nya ya biasanya kolomnya banyak sih kalau dalam software itu ya. Tahu-tahu ada angka gitu ya muncul. Angkanya biasa besar atau digitnya besar. Nah, kalau tidak mengenal sensitivity ya pasti nanti kita nggak paham ya. Jadi pemahaman software itu akan bisa dikuasai kalau kita manualnya tahu ya, gitu ya. Jadi software itu hanya sekedar membantu aja. Kalau kalau variabel sangat banyak, modelnya yang banyak persamaannya, nah itu pakai software. Ya, kalau sedikit hanya 2-3 variabel ya manual aja. Ya, apalagi kalau ujian itu ya harus manual. Dari simpleknya ya. Oke, begitu untuk malam ini ya. Kita coba saja.
Saya screenshot dulu ya. Ini sudah muncul semua. Oke, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri saja. Ini pertemuan kelima ya, mungkin 2 kali lagi lah. Nanti ada simplex dual, kemudian sensitivitas ya. Nah, di situ ada buku juga, bukunya ya simple lah. Itu bisa dipelajari lebih awal begitu ya. Sampai OR1 itu sampai distribusi lah. Mungkin sampai halaman 127 ya. Jadi setengahnya nanti di Operation Research 2. Oke, cukup ya. Saya Alif, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, Kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.